Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama. Para ulama atau para tokoh muslim jika berbicara tentang moderasi beragama biasanya mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Di dalam ayat ini setidaknya ada 3 hal yang penting untuk kita garis bawahi. Yang pertama itu ada kata ummatan yang menjadi objek dalam pembicaraan ayat ini, yaitu umat. Dari sini kita mengetahui bahwa agama Islam ini sebenarnya sudah beres dan sudah pasti moderat. Tapi yang menjadi masalahnya adalah umatnya. Umatnya itu belum tentu moderat, karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik, atau bahkan kadang sebagai umat Islam itu justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Karena itu ayat ini yang diperintahkan untuk menjadi moderat adalah umatnya, karena agama Islam itu sudah pasti moderat. Kemudian kata yang kedua adalah kata ja'alna atau ja'ala yang berarti menjadikan. Jika kholaqa itu menciptakan itu kun fayakun, langsung jadi. Tapi kalau ja'ala atau ja'alna menjadikan, itu harus ada upaya dari kita untuk menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai potensi untuk kita mengaktualisasikan. Karena itu moderasi diberikan oleh Allah sebagai potensi melalui agama Islam. Karena itu potensi ini harus diaktualisasikan oleh kita umat Islam dengan mengupayakan moderasi beragama. Moderasi beragama ini harus berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian yang ketiga ada kata wasato. Artinya itu moderat. Nah, berbicara tentang moderat, itu salah satu artinya itu adalah tidak berlebihan atau tidak khulu. Karena innallah la yuhibbul musyrifin. Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan dalam beragama dan dalam beribadah. Nabi meminta kita untuk tidak berlebihan. Karena itu Nabi pernah menasehati Abdullah bin Amr, dan di dalam ceritanya itu Abdullah bin Amr ini berpuasa setiap hari dan dia sholat malam tidak tidur terlebih dahulu. Bayangkan jika kita puasa setiap hari, atau jika kita puasa tidak berbuka, bukannya iman yang naik, tapi yang naik itu asam lambung. Oleh karena itu Nabi SAW menasehati Abdullah bin Amr, janganlah kamu memaksakan diri dalam beribadah hingga berlebihan, jadi secukupnya saja. Kemudian Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr, wahai Abdullah bin Amr, saya pernah mendengar kamu puasa setiap hari. Kemudian Abdullah bin Amr berkata, iya wahai Nabi. Rasulullah SAW bersabda, puasa itu sebulan 3 kali saja sebagai puasa sunnah, kecuali pada bulan Ramadan. Abdullah bin Amr menjawab, tidak Nabi, saya bisa lebih dari itu. Kemudian Nabi SAW berkata, kalau begitu puasa Senin Kamis saja 2 kali seminggu. Abdullah bin Amr menjawab lagi, tidak Nabi, saya bisa lebih dari itu. Rasulullah SAW pun menjawab,
Ya sudah, kalau seperti itu puasa Daud sehari puasa, sehari tidak. Itu nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Amr. Kemudian ternyata Abdullah bin Amr di hari tuanya itu tulangnya itu keropos dan sakit-sakitan. Beliau mengatakan, andai saja dahulu saya mengikuti nasihat Rasulullah SAW untuk tidak berlebihan dalam beribadah, pasti tidak akan merasakan keletihan. Karena jikalau terlalu letih akan bahaya bagi kesehatan dan sangat mengganggu. Oleh karena itu, umat Islam diminta untuk moderat dalam beribadah, dalam beragama, serta dalam berkehidupan secara umum. Moderat itu seperti wasit yang berada di tengah, menilai sesuatu secara utuh dan bersikap secara proporsional, secara adil, sehingga orang yang moderat itu akan menjadi orang yang bijaksana dalam beragama. Agama menghendaki kita menjadi orang yang bijaksana dengan tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Salah satu tokoh yang juga berbicara terkait moderasi beragama adalah Grand Sheikh Universitas Al-Azhar, yaitu Profesor Ahmad Thayyib. Menurut Grand Sheikh Al-Azhar, moderasi Islam adalah memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak berlebihan dan tidak ekstrim. Tujuannya adalah untuk menghindari fanatisme yang dapat merusak hubungan antar umat beragama. Beberapa prinsip moderasi Islam menurut Grand Sheikh Al-Azhar. Yang pertama itu tidak membatasi interaksi sosial hanya karena perbedaan keyakinan. Yang kedua, tidak ada larangan untuk berbuat baik kepada sesama manusia, terlepas dari apa yang mereka yakini. Kemudian yang ketiga itu menghindari ekstremisme atau tasyadud dalam pemikiran. Yang keempat, terbuka dan memakai pendekatan yang netral dalam menyikapi ragam pemikiran keislaman. Kemudian yang terakhir, menganjurkan untuk toleransi dalam berinteraksi dengan ragam pemikiran keislaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apakah kita sebagai umat Islam sudahkah menerapkan moderasi agama ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.